Pernah nggak Anda sadar? Kenapa ada orang pahing yang hidupnya terlihat biasa saja? Tidak punya ilmu, tidak pamer hodam, tidak melakukan ritual aneh, tapi selalu selamat. Nyaris celaka tapi lolos. Nyaris bangkrut tapi ada jalan. Nyaris jatuh tapi hidup seperti ditahan sesuatu yang tak terlihat. Aneh ya? Padahal dalam primbon Jawa Pahing sering disebut weton berat, weton rawan gangguan, weton penuh tarikan gaib. Tapi faktanya, justru banyak orang pahing tidak pernah benar-benar hancur. Hari ini saya akan bongkar sesuatu yang jarang dibicarakan, bahkan sengaja disembunyikan dalam primbon tua. Berkah pahing yang tidak berbentuk hodam, kekuatan halus yang tidak bisa dipanggil, tapi bekerja diam-diam, dan alasan kenapa sebagian orang pahing seperti dilindungi takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam seimbang semesta. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membedah primbon Jawa tanpa mitos kosong, tanpa sensasi murahan, dan tanpa menyesatkan logika spiritual. Di sini kita tidak menjual ketakutan, kita membuka kesadaran. Dan di video kali ini, kita akan membahas satu weton yang paling sering disalahpahami, yaitu pahing. Selama ini ketika pahing dibahas, fokusnya hampir selalu sama. Hodam kuat, energi berat, pendamping gaib, atau aura yang menekan. Tapi primbon Jawa tidak sesempit itu. Ada satu lapisan pengetahuan yang tidak populer, karena tidak bisa dijadikan alat pamer, tidak bisa dijual sebagai ritual instan, dan tidak bisa dijelaskan dengan cara dangkal. Lapisan inilah yang akan kita buka hari ini. Perlu Anda tahu, tidak semua kekuatan primbon berbentuk makhluk. Tidak semua perlindungan datang dari entitas. Beberapa justru bekerja sebagai penyelarasan nasib. Bukan untuk membuat Anda unggul di atas orang lain, tapi untuk memastikan hidup Anda tidak keluar jalur kehancuran. Dan inilah yang dimiliki oleh sebagian orang pahing tanpa mereka sadari. Kalau Anda pahing, bisa jadi Anda selama ini merasa hidup terasa berat tapi selalu ada jalan. Sering merasa kok aku aman-aman saja ya? Atau merasa seperti ada yang menahan saat hidup mau jatuh terlalu dalam. Kalau itu pernah Anda rasakan, video ini bukan kebetulan muncul di hadapan Anda. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Tuliskan di kolom komentar, pahing hadir kalau weton Anda pahing, atau pahing keluarga jika orang terdekat Anda pahing. Bukan untuk ritual, bukan untuk sensasi, tapi sebagai penanda kesadaran. Dan pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena di bagian akhir nanti, saya akan sampaikan ciri paling halus bahwa berkah langkah pahing sudah aktif dalam hidup seseorang, tanpa perlu ilmu apapun. Mari kita mulai, pelan tapi dalam. Dalam pembahasan primbon Jawa modern, ada satu kesalahan besar yang terus diulang. Setiap pahing selalu dikaitkan dengan hodam. Seolah-olah jika seseorang lahir di weton pahing, maka hidupnya pasti berat karena ditumpangi, didampingi, atau ditarik oleh entitas tertentu. Narasi ini terdengar menarik, mistis, menegangkan. Tapi sayangnya tidak utuh. Primbon Jawa klasik tidak pernah menyederhanakan pahing hanya sebatas hodam. Justru dalam naskah-naskah tua, pahing disebut sebagai weton yang energinya mandiri, tidak bergantung penuh pada entitas luar. Kalaupun ada pendamping, itu hanya lapisan tambahan, bukan inti kekuatannya. Masalahnya, pembahasan tentang hodam jauh lebih mudah dijual daripada membahas energi halus yang abstrak. Akhirnya, yang ramai dibicarakan hanya yang terlihat menyeramkan, bukan yang benar-benar bekerja. Padahal, banyak orang pahing yang tidak pernah merasakan kehadiran apapun, tidak punya pengalaman gaib, tidak tertarik ilmu atau ritual, bahkan cenderung logis. Namun hidup mereka tetap aneh tapi aman. Ini yang sering luput. Pahing bukan weton berat, tapi weton dalam. Dalam primbon Jawa klasik, istilah berat sering disalahartikan. Berat bukan berarti sial, berat berarti kedalaman energi. Pahing memiliki unsur api dan angin yang tidak meledak keluar, tapi berputar ke dalam. Itulah mengapa banyak orang pahing terlihat diam, jarang pamer, tidak suka konflik, tapi batinnya sangat aktif. Energi yang berputar ke dalam ini menciptakan satu hal penting, kesadaran alami terhadap arah hidup. Bukan berarti pahing selalu tahu masa depan, tapi mereka sering tidak tega pada pilihan yang salah. Ada rasa tidak nyaman, ragu, atau gelisah tanpa alasan jelas. Dan inilah yang sering disalahpahami sebagai gangguan gaib, padahal sebenarnya itu alarm batin. Mengapa pahing sering diselamatkan tanpa ritual apapun? Primbon mencatat satu keunikan pahing. Nasibnya jarang dipatahkan, tapi sering dibelokkan. Ketika garis hidup mengarah kehancuran,
Pahing tidak selalu diperingatkan lewat mimpi atau firasat dramatis. Kadang, dia telat berangkat dan lolos dari kecelakaan. Rencana gagal padahal nanti disadari itu menyelamatkan. Hubungan kandas, tapi justru menghindari kehancuran lebih besar. Ini bukan kerja hodam, ini kerja penyelarasan nasib. Primbon menyebutnya sebagai tata titi urip, penjagaan alur hidup agar tidak keluar dari batas aman. Dan inilah mengapa banyak orang pahing baru sadar setelah usia matang bahwa hidupnya penuh kejadian nyaris tapi selamat. Jadi pada poin pertama ini, penting untuk diluruskan. Pahing tidak hidup karena hodam, pahing hidup karena keselarasan energi batin dengan alur semesta. Hodam bisa ada, bisa juga tidak, tapi berkah langkah pahing tetap bekerja, bahkan pada mereka yang tidak percaya apapun. Dan di poin berikutnya, kita akan masuk lebih dalam pada bentuk energi halus pahing, energi yang tidak melindungi dengan benteng, tapi menjaga dengan cara menghindarkan. Kalau Anda pahing dan merasa penjelasan ini kena, tetap bertahan di video ini, karena yang akan kita bahas setelah ini, biasanya baru disadari setelah hidup berjalan setengah jalan. Setelah memahami bahwa pahing tidak hidup dari khodam, kita masuk ke lapisan berikutnya yang jauh lebih sunyi, namun jauh lebih menentukan. Primbon Jawa menyebut bahwa kekuatan sejati pahing tidak bekerja sebagai tameng, melainkan sebagai penyelarasan arah hidup. Inilah mengapa banyak orang pahing merasa tidak pernah dijaga, tapi nyatanya tidak pernah benar-benar dijatuhkan. Energi pahing bekerja sebelum kejadian terjadi, bukan setelah bahaya datang. Ini berbeda dengan konsep perlindungan umum yang menunggu serangan lalu menangkisnya. Pahing justru diarahkan agar tidak berada di titik tabrakan. Mekanisme halus yang jarang disadari. Dalam Primbon Tua, energi ini digambarkan seperti arus sungai kecil yang mengubah arah perahu beberapa derajat. Perubahannya nyaris tak terasa, tapi jaraknya bisa menyelamatkan dari air terjun besar di hilir. Itulah mengapa orang pahing sering mengalami keputusan kecil yang ternyata krusial, keterlambatan yang menyelamatkan, kegagalan yang terasa pahit tapi ternyata penuh hikmah. Di saat orang lain menganggap itu sial, Primbon melihatnya sebagai penataan ulang nasib. Dan uniknya, ini jarang disertai firasat dramatis. Tidak ada suara batin yang keras, tidak ada mimpi simbolik. Yang ada hanya rasa nggak srek. Dan justru rasa itulah yang menjaga. Kenapa energi pahing terasa lemah padahal sangat aktif? Banyak pahing mengeluh. Kenapa saya tidak merasakan kekuatan apapun? Jawabannya sederhana. Karena energi ini tidak ingin dirasakan, tapi ingin bekerja. Energi pahing tidak mengangkat ego, tidak membuat seseorang merasa istimewa, tidak memberi sensasi sakti. Primbon menyebut ini sebagai energi dewasa, energi yang tidak butuh pengakuan. Itulah sebabnya pahing sering tidak suka konflik, lelah dengan drama, memilih jalan aman meski tampak lambat. Bukan karena takut, tapi karena batinnya tahu tidak semua jalan perlu dilalui. Pahing dan takdir bukan melawan tapi menghindar. Kesalahan terbesar dalam hidup orang pahing adalah mencoba melawan alur ini. Ketika pahing memaksakan, ambisi berlebihan, jalan pintas yang menyalahi nurani, atau keputusan yang terasa berat di batin, energi selaras ini mulai melemah. Bukan karena dihukum, tapi karena ia tidak bisa bekerja di medan yang penuh paksaan. Primbon mengajarkan satu kalimat tegas, pahing singgoyak bakal kelangan. Pahing yang mengejar terlalu keras justru kehilangan. Sebaliknya, pahing yang sabar, konsisten, jujur pada dirinya sendiri, sering tiba di tujuan tanpa sadar sudah sampai. Ciri orang pahing yang energi penyelarasannya aktif. Ada tanda-tanda halus yang sering diabaikan. Hidupnya jarang ekstrim, jatuhnya tidak sampai hancur, bangkitnya pelan tapi stabil. Rezekinya tidak meledak tapi selalu ada. Bagi orang luar, ini terlihat biasa. Tapi dalam Primbon, ini adalah bentuk keberuntungan paling aman. Karena yang paling berbahaya bukan tidak punya rezeki, melainkan punya rezeki tanpa arah. Di poin berikutnya, kita akan membahas hal yang sering bikin orang salah paham. Kenapa rezeki pahing sering tidak terlihat, tapi tidak pernah benar-benar putus. Dan disitulah banyak orang baru sadar bahwa berkah pahing bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk bertahan dan berlanjut. Tetap ikuti pembahasan ini, karena semakin ke dalam, semakin sedikit orang yang berani membicarakannya. Jika ada satu hal yang paling sering membuat orang pahing merasa kalah, maka itu adalah perbandingan sosial.
Di luar sana, banyak orang terlihat cepat naik, cepat kaya, hidup penuh pencapaian yang tampak. Sementara Pahing sering merasa hidupnya jalan, tapi pelan. Rezekinya ada, tapi tidak melimpah. Usahanya berjalan, tapi jarang meledak. Dan disinilah kesalahpahaman terbesar itu terjadi. Primbon Jawa tidak menilai rezeki dari jumlah yang datang, melainkan dari apa yang tetap bertahan. Apa itu rezeki senyap menurut Primbon? Rezeki senyap adalah rezeki yang tidak membuat gaduh, tapi terus bekerja di belakang layar kehidupan. Bentuknya bukan hanya uang, ia hadir sebagai kebutuhan yang selalu tercukupi di saat genting, bantuan yang muncul tanpa diminta, masalah besar yang tidak pernah benar-benar terjadi, dan jalan keluar yang selalu tersedia meski sempit. Inilah jenis rezeki yang sering tidak disadari karena manusia lebih mudah mengingat keberhasilan besar daripada bencana besar yang tidak jadi terjadi. Primbon menyebut ini sebagai pangruat nasib, rezeki yang membersihkan jalan hidup dari lubang berbahaya. Mengapa Pahing jarang kaya mendadak? Banyak Pahing bertanya dalam hati, kenapa aku tidak pernah kena rezeki besar? Jawabannya pahit, tapi jujur, karena energi Pahing tidak dirancang untuk lonjakan ekstrim. Lonjakan cepat sering membawa jatuh cepat. Primbon menilai kekayaan mendadak adalah ujian berat bagi jiwa yang dalam, dan Pahing termasuk jiwa yang dalam itu. Maka rezekinya dibuat bertahap, stabil, menyesuaikan kapasitas batin. Bukan untuk menahan, tapi untuk menyelamatkan. Tak sedikit Pahing yang baru benar-benar mapan justru setelah usia matang, saat emosinya lebih stabil dan egonya tidak lagi berisik. Pahing dan keberuntungan yang selalu cukup. Dalam Primbon Jawa, ada satu ungkapan, sugih sing ora ngisin-ngisini. Artinya, kaya yang tidak memalukan diri sendiri. Inilah jalur Pahing. Mereka jarang hidup mewah, tapi juga jarang hidup kekurangan yang menjatuhkan martabat. Banyak Pahing tidak pernah benar-benar kelaparan, tidak pernah terlilit masalah tanpa ujung, dan selalu menemukan cara bertahan tanpa menggadaikan nilai diri. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari energi selaras yang bekerja konsisten. Kesalahan Pahing yang mematikan rezeki senyap. Ada satu titik berbahaya, saat Pahing mulai iri pada jalan orang lain. Ketika Pahing memaksakan cara cepat, meniru jalan yang tidak cocok, atau mengejar kemewahan demi pengakuan, energi senyap ini mulai bocor. Bukan karena hukuman, tapi karena jalurnya tidak lagi selaras. Primbon mengingatkan, rezeki sing digegas, asring munggah cepet lan tiba cepat. Selanjutnya, kita akan membahas hal yang paling jarang dibicarakan. Mengapa tidak semua Pahing merasakan berkah ini, dan apa saja sikap batin yang justru menutup pintu keberuntungan halus itu. Jika Anda Pahing dan hidup terasa cukup tapi tidak pernah aman secara batin, bagian berikutnya akan menjadi cermin yang jujur. Tetap bersama pembahasan ini, karena semakin ke dalam, semakin sedikit orang yang mau mendengarkannya. Mengapa tidak semua Pahing merasakan berkah ini, padahal energi ini adalah bawaan dari lahir? Jawabannya, karena berkah Pahing bukan bersifat otomatis. Ia perlu diresonansi dengan sikap batin. Primbon menyebutnya sebagai energi yang hidup karena dirawat. Sama seperti tanaman yang butuh cahaya dan air, berkah Pahing butuh kesabaran, kelembutan, dan ketulusan. Banyak orang memiliki potensi Pahing, tapi sikap hidup mereka membuat benih itu tidak tumbuh. Di poin ini, kita akan membahas sikap batin apa saja yang menutup pintu keberuntungan halus dan mengapa banyak orang merasa Pahingnya gagal padahal ia sedang dalam tahap pengujian. Ini adalah bagian terpenting dari pembahasan ini, karena ini berkaitan dengan pilihan hidup kita sehari-hari. Primbon mengatakan, sebarian batin bakal nentoake atau tidak, berkah Pahing bakal merukoi. Jadi, bagaimana sikap hidup yang membuat energi Pahing hidup dan melimpah? Tetap ikuti pembahasan ini, karena ini adalah kunci untuk membuka pintu keberuntungan yang tidak terlihat. Sampai di titik ini, mungkin muncul satu pertanyaan besar di benak Anda. Kalau Pahing memang punya berkah halus seperti ini, kenapa hidup saya tetap terasa berat? Pertanyaan itu wajar, dan justru itulah tanda bahwa kita sudah masuk lapisan yang tidak nyaman, tapi jujur. Primbon Jawa sejak awal tidak pernah menjanjikan bahwa semua Pahing akan otomatis selamat, tenang, atau berkecukupan. Berkah ini bukan bawaan mutlak, melainkan potensi yang harus dijaga. Dan banyak orang Pahing, tanpa sadar, justru menutup pintunya sendiri. Pahing dan kesalahan paling fatal, melawan jati diri.
Setiap weton memiliki jalur hidupnya. Untuk Pahing, jalurnya adalah selaras, pelan, dan sadar batas. Masalah muncul ketika Pahing memaksakan ambisi yang tidak sesuai batin, mengejar hasil cepat dengan mengorbankan nurani, atau hidup dalam tekanan pembuktian diri. Primbon menyebut ini sebagai urip kang kesusu, hidup yang dipercepat secara tidak wajar. Ketika ini terjadi, energi selaras Pahing mulai retak, bukan hancur, tapi tidak lagi bekerja optimal. Dan akibatnya sering terasa sebagai rezeki seret tanpa sebab jelas, keputusan selalu terasa salah, hidup penuh kelelahan batin, dan perasaan seperti tidak didukung hidup. Sifat batin yang menutup berkah Pahing. Primbon mencatat beberapa sikap yang paling sering memutus aliran berkah Pahing. 1. Serakah dalam diam. Bukan soal ingin lebih, tapi tidak pernah merasa cukup. Batin selalu gelisah, meski kebutuhan terpenuhi. 2. Membandingkan jalan hidup. Pahing yang terus menoleh ke hidup orang lain, perlahan kehilangan arah hidupnya sendiri. 3. Mengabaikan rasa tidak srek. Saat hati menolak, tapi logika memaksa. Disinilah banyak Pahing jatuh ke masalah. 4. Memelihara dendam batin. Bukan marah terbuka, tapi menyimpan luka terlalu lama. Semua ini membuat energi Pahing berisik, padahal kekuatannya justru lahir dari keheningan. Pahing bukan untuk hidup keras, tapi hidup tepat. Kesalahan besar lainnya adalah anggapan bahwa hidup keras berarti hidup benar. Bagi Pahing, ini justru jebakan. Primbon mengajarkan, Pahing kuat meneng, ringkih yen kepekso. Artinya, Pahing kuat saat tenang, rapuh saat dipaksa. Maka ketika Pahing hidup terlalu keras, menekan diri sendiri, memikul semua beban sendirian, menolak istirahat batin, berkah halus ini menjauh. Bukan karena ditarik, tapi karena tidak lagi mendapat ruang. Ciri Pahing yang berkahnya mulai tertutup. Ada tanda-tanda yang sering diabaikan. Hidup terasa penuh usaha tapi kosong, hasil tidak sebanding dengan energi, hati cepat lelah meski fisik mampu, dan kehilangan rasa aman batin. Ini bukan kutukan, ini sinyal. Sinyal bahwa hidup mulai keluar dari jalur selaras. Jembatan menuju poin terakhir. Di poin terakhir nanti, kita akan membahas hal yang paling penting, pesan leluhur untuk orang Pahing. Bagaimana membuka kembali berkah ini tanpa ritual, tanpa khodam, tanpa ilmu rumit. Jika Anda Pahing dan merasa, kok hidupku capek terus ya? Maka bagian terakhir inilah yang seharusnya Anda dengarkan paling pelan. Tetap lanjutkan, karena kunci sebenarnya bukan di luar diri Anda. Sampai di titik ini, satu hal harus diluruskan dengan jujur. Tidak semua orang ditakdirkan untuk menonjol. Dan menurut Primbon Jawa, Pahing adalah weton yang tidak diciptakan untuk bersinar di depan, melainkan menjaga keseimbangan dari balik layar kehidupan. Inilah pesan leluhur yang paling sering disalahpahami karena manusia modern terlalu sibuk mengejar pengakuan. Pahing bukan weton pemenang, tapi weton penjaga. Dalam naskah Primbon lama, Pahing sering ditempatkan sebagai pamomong urip, penjaga alur hidup. Artinya, orang Pahing tidak selalu paling kaya, tidak selalu paling sukses, tidak selalu paling disorot, tapi sering menjadi penyangka keluarga, penutup masalah, orang yang selalu ada saat dibutuhkan. Mereka mungkin tidak dipuji, tapi tanpa mereka, banyak struktur hidup runtuh diam-diam. Dan ini bukan kelemahan, ini fungsi jiwa. Kenapa Pahing sering merasa hidupnya tidak istimewa? Karena berkah Pahing tidak dramatis. Ia tidak datang sebagai kejayaan besar, kekuasaan, atau keberuntungan yang membuat iri. Ia datang sebagai hidup yang tidak meledak, masalah yang selalu bisa diurai, dan nasib yang jarang jatuh ke titik nol. Primbon mengajarkan satu hal penting. Ora ambruk kuwi wes berkah. Tidak runtuh, itu sendiri sudah berkah. Banyak orang baru menyadari ini setelah melihat hidup orang lain yang naik tinggi, lalu jatuh lebih dalam. Kunci terakhir, Pahing harus hidup dalam kejujuran batin. Pesan leluhur sangat tegas di sini. Pahing tidak boleh hidup dengan topeng, tidak boleh memaksakan diri menjadi orang lain, tidak boleh mengingkari suara batin. Saat Pahing jujur pada rasa tidak srek, berani mundur dari jalan yang terasa salah, dan menerima hidupnya tanpa iri, maka berkah halus itu aktif penuh. Tanpa ritual, tanpa syarat aneh, tanpa perantara apapun. Sebaliknya, saat Pahing mengejar citra, hidup demi validasi, atau memaksakan diri tampil kuat, maka hidup terasa berat,
meski secara logika baik-baik saja. Pahing dan kedewasaan spiritual. Primbon tidak menilai kematangan dari usia, tapi dari kedamaian batin. Dan Pahing sering matang lebih cepat atau lebih lambat, tapi selalu lebih dalam. Mereka tidak dibentuk untuk tergesa, mereka dibentuk untuk bertahan lama. Itulah sebabnya banyak Pahing menemukan makna hidup di usia senja, baru merasa tenang setelah banyak kehilangan, dan baru merasa cukup setelah berhenti mengejar. Ini bukan kegagalan, ini jalur. Pesan terakhir dari Primbon Jawa untuk Pahing sangat sederhana, tapi berat. Sing dijaga dudu kekuatanmu, nangin arah uripmu. Yang perlu dijaga bukan kekuatanmu, tapi arah hidupmu. Selama arah itu selaras, Pahing akan selalu diberi waktu, diberi jalan, dan diberi cukup, tanpa harus menjadi siapa-siapa. Dan jika Anda Pahing, lalu sepanjang video ini terasa seperti sedang bercermin, maka kemungkinan besar berkah itu sudah bekerja dalam hidup Anda sejak lama. Tinggal satu hal, jangan melawannya. Sampai di titik akhir ini, ada satu hal yang perlu Anda renungkan pelan-pelan. Jika sepanjang hidup Anda sering merasa tidak pernah benar-benar jatuh, tapi juga jarang melesat, selalu ada jalan keluar, meski tidak pernah megah, dan hidup terasa seperti dijaga, tanpa tahu oleh siapa, maka besar kemungkinan Anda bukan sedang kekurangan berkah. Anda justru sedang berada di dalamnya. Primbon Jawa tidak mengajarkan manusia untuk menjadi paling kuat, paling sakti, atau paling menonjol. Ia mengajarkan manusia untuk selamat sampai akhir. Dan Pahing adalah salah satu weton yang dirancang untuk itu. Bukan untuk pamer kelebihan, tapi untuk menjaga garis hidup tetap utuh. Maka, jangan iri pada hidup orang lain yang terlihat cepat naik. Karena yang cepat naik sering tidak disiapkan untuk jatuh. Sedangkan Anda disiapkan untuk tetap berdiri. Siti E penutup. Pengakuan tanpa ritual. Jika Anda Pahing atau memiliki orang terdekat dengan weton Pahing, saya ingin Anda melakukan satu hal terakhir. Tulis di kolom komentar, Pahing tenang, Pahing selamat. Bukan untuk ilmu, bukan untuk khodam, bukan untuk ritual apapun, tapi sebagai bentuk pengakuan batin bahwa Anda mulai memahami jalur hidup Anda sendiri. Dan jika setelah menonton ini Anda merasa lebih lega, lebih tenang, atau lebih menerima hidup apa adanya, itu tanda bahwa pesan ini sampai. Pastikan Anda subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena di video selanjutnya, kita akan membahas ciri paling halus bahwa berkah Pahing sudah aktif sejak lama, tapi tidak disadari. Banyak orang baru menyadarinya saat hidup sudah berjalan setengah jalan. Dan jika video ini bermanfaat, bagikan kepada satu orang saja yang Anda tahu hidupnya terasa berat tapi selalu selamat. Mungkin mereka juga sedang mencari penjelasan, dan hari ini menemukan jawabannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam Rahayu, tetap tenang, tetap selaras.